Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Indonesia, dari desa menuju kota merambah dunia. Untuk pagi ini, saya akan secara khusus menyoroti politisi atau anggota DPR artis. Kemarin-kemarin kita disuguhkan berita bahwa 4 orang anggota DPR ditarik atau dipecat, Ahmad Saroni, Napa Urubah, Eko Paturi, dan Uye Kuya. Namun pagi ini muncul lagi berita bahwa mereka sebenarnya tidak dipecat, bahkan mereka masih tetap mendapat gaji. Dan saudara, logikanya memang nggak mungkin tiba-tiba dipecat dari partai karena satu kesalahan, karena itu membutuhkan proses yang panjang. Dan masalah gaji tentunya itu sudah ditentukan secara perundang-undangan. Nah, saudara, yang menjadi pertanyaan sekarang, mungkin mereka dipecat? Saya sangat yakin tidak. Sama sekali tidak. Dalam bahasa Indonesia ada kata mereka setali 3 uang. Nah, saudara, ini khusus mengenai artis ya. Sepanjang yang saya ikuti, sangat minim artis yang berprestasi sebagai anggota legislatif. Lalu sekarang, pertanyaan kepada kita, kepada partai, kepada yang bersangkutan, bagaimana dan mengapa mereka menjadi anggota DPR? Jangan-jangan mereka hanya dimanfaatkan oleh partai karena popularitas, banyak pengikut, banyak followers, sementara partai butuh suara, lalu para artis tersebut direkrut. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Jangan-jangan partai dalam perekrutan tersebut tidak pernah memikirkan kepentingan masyarakat, atau tidak pernah melihat rekam jejak dan kemampuan si calon tersebut. Pokoknya populer, banyak pengikut, pasti banyak suara. Itu yang mungkin dalam pikiran mereka. Jadi sementara si artis sendiri mungkin karena ambisi pribadinya, dengan memanfaatkan popularitasnya, banyak pengikutnya, lalu dia pun menerima. Saling ketergantungan, saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. Si artis butuh posisi, apakah itu untuk mengokohkan dirinya sebagai artis atau sebagai public figure. Si partai butuh suara. Dia saling membutuhkan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka hanya diam saja. Atau seperti apa yang terjadi itu, dan komentar-komentar miring yang menyakitkan hati masyarakat, sehingga mereka didemo oleh masyarakat. Saudara, apa yang akan kita lakukan sebagai anggota masyarakat? Atau mengapa mereka bisa menjadi anggota DPR? Kalau mengatakan politisi, ya seperti masih jauh itu. Mengapa? Tentu selain ada tadi simbiosis mutualisme antara partai dengan yang bersangkutan, yang milihkan kita juga masyarakat. Jadi ya di satu sisi nggak bisa juga hanya mereka kita salahkan. Kenapa kita pilih? Para pengamat pencinta demokrasi dalam masa-masa pencalekan kan selalu memunculkan kata lihat rekam jejak. Lalu kenapa kita masyarakat hanya melihat popularitasnya?
Artinya kita pun perlu berubah. Jangan pula karena sering dikatakan orang-orang yang seperti mau menina bobokkan masyarakat yang mengatakan, pemilih kita sudah cerdas. Di mana cerdasnya? Siapa yang cerdas? Ya, segelintir memang ada pemilih cerdas yang betul-betul melihat rekam jejak. Tapi kebanyakan kan tidak. Itu buktinya. Hanya karena kita lihat mereka populer, dikenal banyak orang, kita pilih. Atau mungkin kita ngefans kepada artis tersebut, kita pilih. Iya, harus kita akui. Sebagai artis, dalam dunia artis, mereka memang bagus. Tapi kan tidak menjadi jaminan itu. Ketika mereka bagus sebagai artis, kita harap, kita yakin bagus juga sebagai politisi. No, nggak ada hubungannya itu. Itu dunia yang berbeda. Sama seperti apa pengusaha yang menjadi penguasa. Dunia yang berbeda itu. Biarlah yang artis, biarlah dia populer dengan keartisannya. Biarlah itu menjadi dunianya. Tentu, apakah itu mau melarang mereka masuk ke politik? Tidak juga. Namun kalau mereka mau masuk ke politik, ya belajar memahami politik dulu. Itu yang kita harapkan. Maka sekali lagi, ya marilah kita anggota masyarakat semakin hati-hati dalam memilih. Dan untuk partai juga, hilangkan istilah simbiosis mutualisme yang pragmatis, merusak. Biarlah orang-orang yang memang berjuang dan mendharma baktikan dirinya dalam bidang politik, berjuang melalui politik. Ya partai juga, jangan buat aja mumpung. Ada banyak kok kader partai yang bagus. Kenapa tidak itu yang dinaikkan? Kenapa harus diambil dari luar sana? Hanya karena populer. Dan untuk para kader partai juga, ketika Anda berjuang di situ, berjuanglah betul-betul. Jangan pula jadi kutu loncat. Ketika nggak dinaikkan, nggak dicalonkan, lari ke sana kemari. Kutu loncat betul-betul. Itu menunjukkan ketiadaan patriotisme atau rasa memiliki kepada partai yang menaunginya. Oke, pemirsa, sekali lagi mari kita berhati-hati dan partai bertobatlah dengan praktek yang tidak bagus selama ini, agar kalaupun artis menjadi politisi atau menjadi anggota DPR, biarlah mereka menjadi artis yang berkualitas, yang akan menyuarakan suara rakyat, sehingga pengakuan masyarakat kepada mereka sebagai artis merambah ke pengakuan masyarakat bagi mereka secara politis karena kinerjanya untuk masyarakat. Semoga